Saya memahami jaringan diminta tolong kemana-mana. Menebar kebaikan, menebar jaringan, sama kayak menebar jalannya jaring ikan, ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ndes, ketemu lagi nih di Perantau Jaringan. Jadi kita mulai dari pelaku akhirnya. Dari memahami sebuah jaringan, akhirnya kita menjadi seorang pelaku. Pelaku dari sebuah jaringan. Jaringan itu bisa berjalan kalau kita dari mikirinnya harus dipahami dari mau nggak mau kita mikir TCP/IP data. Akhirnya kita menjadi pelaku. Kalau kembali lagi ke awal nih, yang pertama, awal itu pasti pertama ya kan. Saya ini founder dari Austin. Austin tuh kalau tagline-nya itu IT Network Konsultan gitu. Semua yang berhubungan sama network, konsultannya itu Austin. Terus saya sendiri sebagai perantau jaringan, ya akhirnya saya memahami sih arti sebuah jaringan. Saya punya license sih, beberapa license untuk jaringan. Tapi sebelumnya, background pendidikan saya nggak nyambung blas ya. Saya itu awalnya dari seorang forestry, fakultas kehutanan di UGM. Nggak nyambung loh. Saya jurusannya ngambil di manajemen kehutanan, forestry management. Tapi nggak lulus. Itu. Saya drop out. Akhirnya melalang buana yang nggak ada hubungannya sama jaringan karena saya orang hutan ya toh. Lari ke sana kemari, yang pernah jadi ternak ayam dan lain sebagainya. Akhirnya merantau, yang ada pilihannya pada saat itu saya datang ke Bali dengan pilihan adalah harus mengerti dengan IT, bayang. Yang sifatnya jelimet program mau PHP tidak mengenai HTML kalau zaman dahulu pakai Dreamweaver tidak cocok saya. Cocok saya memulai dari jaringan, memulai menjadi pelaku jaringan, memulai dari seorang teknisi jaringan, memahami akhirnya menjadi pelaku. Jadi awal mulanya harus memahami. Saya datang dulu ke Bali. Ya datang ke Bali tidak instan, tiba-tiba terus ke Bali. Cerita banyak orang pasti di awal mulanya semuanya datang ke sebuah titik perantauan itu pasti ada saudaranya kayak, atau ada temennya kayak, atau kakek kayak, atau tekek kayak segala macem. Tapi yang jelas kalau saya datang ke Bali, pada saat itu ada kakak saya. Seorang pelaku internet juga, tapi bukan di jaringan gitu. Dia lebih condong ke layer datanya, layer 5, 6, 7-nya ke aplikasi. Pada akhirnya nanti akan ketemulah sama dia. Akan menceritakan gimana menggunakan sebuah internet sebagai bahan, sebagai marketing dan lain sebagainya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya lebih enjoy di sisi jaringannya, menjadi seorang pelaku jaringan, menjadi seorang perantau jaringan, dari memahami dan lain sebagainya tadi. Ya kalau awalnya itu tadi, background saya bukan seorang IT, bukan seorang networker atau apa. Menjadi seorang networker jaringan itu diawali dari sebuah kebutuhan hidup, akhirnya pilihan hidup. Akhirnya kalau pengen bahagia selamanya, cintailah pekerjaanmu
dan saya mencintai pekerjaan saya. Pekerjaan saya seorang pelaku jaringan. Saya mencintai ini dengan menekuni dan fokus. Akhirnya saya bisa membuat wadah di mana para perantau-perantau datang yang niat bekerja jelas, di mana bisa membantu saya, menjadi tim saya, dan seterusnya. Kalau cerita feedback dari awal, ya belajar tadi jelas. Project-project dimulai dari mana, mungkin hal-hal yang lucu bakalan ketemu kalau nantilah pada saatnya kita akan ngobrol bareng. Siapa alumninya, dari saya pribadi ketemu sama siapa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas awal mulanya adalah saya itu bukan apa-apa, dan sekarang itu belum apa-apa juga. Sukses itu kan relatif ya. Orang memandangnya itu tergantung penilaian orang. Dan kita sendiri sebagai manusia pasti nggak akan ada puasnya. Kurang. Tapi kalau melihat dari tolak ukur pendidikan saya, background saya yang bagaimana, karakter saya yang bagaimana, ini adalah sebuah pencapaian kalau menurut saya, di mana saya bisa berguna bagi nusa dan bangsa, di mana saya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, membawa internet walaupun dari lingkupnya dari pulau ke pulau, yang di mana orang tahu internet itu ada yang nggak tahu sama sekali dan mengakuinya, ada yang tidak tahu tapi sok tahu, ada yang nggak tahu sama sekali dan nggak mau tahu, ada yang nggak tahu tapi sok tahu. Nah yang parah itu, yang sok tahu ini udah ngamuk-ngamuk tapi nggak tahu gitu apa yang dibicarakan. Yang nggak mau tahu ya enak aja, udah gua nggak tahu ya udahlah kan gitu. Tapi gimana pun sebenarnya secara tidak disengaja ini bisa membuat pelajaran bagi orang-orang yang sok tahu itu tadi, atau orang-orang yang di perkotaan sebenarnya seperti di Jakarta, di Surabaya, yang secara instan sudah dapat sinyal dari HP ya kan, LTE dapat H+, internet kayaknya gampang banget lah, tinggal beli kuota udah beres, kenceng banget. Tapi nggak tahu cara penggunaannya. Dengan sombongnya bisa ganti-ganti HP karena untuk prestisnya smartphone segala macam, berbanding terbalik sama orang yang ada di pulau-pulau. Mereka adalah pelaku dan pengguna yang jelas internet yang paling benar. Karena internet digunakan mereka untuk cari duit. Bayangin, mereka yang nggak tahu apa yang namanya bikin email harus akhirnya bikin email. Dengan bikin email itu pun mereka harus langganan internet. Yang mikirnya internet harus ada. Ini pelaku bisnis yang saya bicarain. Kayak di Pulau Nusa Lembongan saya sebutkan. Nusa Lembongan mungkin bagi orang banyak taunya dari TV doang, atau dari acara My Trip, My Adventure lah kayak gitu. Tapi yang jelas ada internet di sana, orang itu berusaha untuk mengerti dan menggunakannya dengan baik dan benar. Mereka menyediakan internet untuk para tamunya, para pelaku bisnis di Lembongan itu. Minimal homestay lah, apa penginapan apalah. Tapi yang jelas mereka akhirnya untuk mendatangkan tamu itu mereka harus belajar apa namanya booking.com lah, kalau OTA zaman dulu ya sebelum pandemik. Ada Traveloka lah dan Dedek Bengek dan lain sebagainya. Mereka harus bikin email dulu, harus ini, harus itu, ribet. Mau internet harus bayar dulu, instalasi, registrasi, bayar bulanan berapa. Itu berbanding terbalik banget sama orang-orang kota yang taunya instan. Seenggak mau taunya orang di pulau itu lebih mending daripada orang yang tahu di perkotaan, yang tahu maksudnya instannya kayak gitu. Mungkin nanti bisa diperbandingkan juga sama orang-orang para pengguna internet yang hanya sok make doang,
sebagai user nonton YouTube, ya kan? Sama yang untuk digunain untuk cari duit, misalnya cari tamu atau jualan. Sekarang kan jualan bisa online, bro. Jualannya jualan baju, kayak jualan apa aja lewat Facebook pun minimal lah bisa, ya jualan apalah di sana kan bisa lah, jual diri aja lo bisa, ya apalagi jualan bahan gitu, bahan yang bisa dijual apalagi. Jadi ibaratnya dari sanalah, dari menjadi pelaku jaringan itu alhamdulillah saya itu bisa keliling kemana-mana. Kalau Indonesia ya nggak sombong lah, bisa udah kemana-mana saya. Sampai ke, kalau nyanyian dari Sabang sampai Merauke ya saya sudah pernah. Dan itu gara-gara bukan saya kaya, gara-gara bukan saya dapat duit dari mana, itu gara-gara jaringan. Karena saya mencintai pekerjaan saya, karena saya fokus pada pekerjaan saya, akhirnya saya bisa keliling. Dengan momen pada saat itu orang yang mengerti jaringan hanya sedikit, saya bisa memanfaatkan momen itu untuk keliling. Kelilingnya bukan karena saya ngamen gitu, tapi ya karena kerjaan. Saya memahami jaringan, diminta tolong kemana-mana, menebar kebaikan, menebar jaringan, sama kayak menebar jalannya jaring ikan, ya sama. Akhirnya saya bisa keliling. Itu tadi tak sebutkan Nusantara ya. Ya alhamdulillah saya juga pernah ke luar negeri ya gara-gara jaringan. Gimana saya training jaringan, mendapatkan sertifikasi, gimana saya ketemu banyak orang-orang baru. Mungkin saya sebelum zaman-zaman instan kayak sekarang, saya dulu paling susah ya. Jadi gimana susahnya cari flight penerbangan, jangankan keluar ya kan, ke dalam negeri, domestik aja mau ke Papua harus ngabisin berapa duit itu tiket kan itu. Sampai akhirnya kalau sekarang Papua mungkin sudah hampir sama lah, cari makanan, harga bensin atau harga apa sama. Dulu yang saya rasakan adalah berbeda. Dulu lagi umpamanya kalau di Jawa sama di Bali kayaknya jauh banget. Tadi saya sebutkan di pulau aja orang melek internet, di Jawa kurang di Jawa kan. Tapi sekarang setelah kita jalan-jalan ke Jawa, sampai ke desa-desa pun orang baru melek. Oh internet itu seperti ini, kebutuhan, kayaknya jadi kebutuhan pokok gitu loh mereka. Akhirnya mereka dulu yang pelit-pelit sama beli untuk mendatangkan internet lah, masang wireless atau apa kayak gitu, mereka perhitungan. Sekarang kan kayaknya udah kebutuhan. Dengan registrasi instalasinya 1,5 juta ibaratnya untuk dapat wifi, mereka kan ngomongnya wifi ya. Itu kan sebenarnya kayak sama dengan kita beli HP yang bisa ditethering banyak orang. Ibaratnya kan kayak gitu. Dengan kestabilan, kalau ada apa-apa jangan komplain ya. Itu sudah jadi kebutuhan. Warung kopi, jangankan warung kopi, pas zamannya di masa pandemik COVID-19 ini kan orang akhirnya WFH, work from home. Akhirnya yang di Jawa anak-anak sekolah kebutuhan. Bayangkan kalau mau beli kuota, anaknya 4 ibaratnya, sekolah SD, SMP, SMA lah 4 orang. Sekolahnya online semua pakai Zoom. Terus entek piro kalau nggak langganan internet itu. Bisa kau bayangkan sendiri. Jadi menjadi seorang pelaku jaringan itu kalau dikatakan susah itu ya susah. Kalau mau mengeluh itu nggak ada habisnya. Tapi kalau mau kita bersyukur, banyak nikmatnya. Gimana kita bisa mengalami sesuatu hal, pengalaman baru itu dari orang yang tidak pernah mengalaminya. Tapi bisa ngobrol, bisa ketemu, dengerin, atau dapat peluang-peluang baru yang bisa kita tangkap lah. Apa saja, karena sekarang ya itu tadi, kesempatan itu datang lewat, tinggal kita gimana ngambil momentumnya untuk nangkep.
Ya, sedikit banyak akhirnya saya banyak ngomong. Ya nggak sedikit tapi udah banyak ini. Ya. Akhirnya pasti timbul pertanyaan nih. Kowe ku sopo kok nyocot wae gitu. Ya kalau mau bertanya, berkomen, punya komentar, punya request, pengen apa, silakan untuk ngobrol lah, kasih komentar di bawah, tanya atau sharing bisa, sama tim saya apalagi malah bisa ya kan. Jadi ya seperti itulah, menjadi seorang pelaku jaringan intinya fokus, cintai pekerjaan. Kalau kamu pengen bahagia, itu bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.